Halo guys, kembali lagi di channel Yakun. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membahas anime Saga Utanya Devil atau Yuju Senki. Anime ini cukup menarik, jadinya gue tonton dan baru ini tamat. Dan sekalian juga bahas animenya gitu. Jika belum tahu, anime diadaptasi dari light novel yang dibuat oleh Studio Nut pada tahun 2017 untuk season 1-nya dan pada tahun 2019 untuk movie-nya. Sedangkan season 2-nya masih dikerjakan. Cerita anime ini akan berfokus pada seorang tentara bernama Tanya Tugerecak yang berperang mati-matian untuk negaranya. Nah, sebelum masuk ke videonya, peringatan video ini akan mengandung spoiler dan aku saranin kalian tonton animenya terlebih dahulu. Kalau sudah, inilah pembahasan tentang anime Yuju Senki atau Saga Utanya Devil. Season 1 anime ini bercerita tentang Tanya Tugerecak, seorang anak yatim piatu yang dibesarkan di negara yang bernama Kekaisaran, yang siap berperang melawan negara tetangga dengan ciri yang dia punya. Tapi dia bukan sekadar anak kecil. Tanya menabuh jiwa seorang pegawai kantoran modern tanpa nama di Tokyo, yang mendominasi bisnisnya yang dingin dan sikap kejam terhadap bawahannya, yang buahnya didorong oleh bawahannya sendiri ke depan kereta yang melaju kencang. Namun, tepat sebelum kematiannya, waktu terhenti, dan Tuhan sendiri turun dari surga untuk berbicara sedikit di dalamnya. Tuan Salariman tidak percaya pada Tuhan, dan bahkan menolak mengakuinya. Meskipun faktanya ada keajaiban yang terjadi, menyebut entitas ini sebagai makhluk X atau keberadaan X, dan bahkan meragukannya karena melakukan pekerjaan buruk sebagai dewa. Makhluk X kemudian memutuskan untuk memberikan orang ini kesempatan terakhir sebelum mengirimnya ke neraka. Dan lahirlah iblis kecil, yaitu Tanya Tugerecak. Kekaisaran di dalam anime ini ada referensi Kekaisaran Lama Jerman pada tahun 1871 sampai 1918, sedangkan Republik sebagai Prancis dan Kerajaan Sekutu sebagai Inggris, dan memubahnya langsung ke Perang Dunia I. Karena ini adalah bumi alternatif atau Sekai, peraturannya sedikit berbeda. Di dunia ini, sihir itu tata, dan pengguna sihir yang disihir dipekerjakan oleh militer sebagai unit lintas udara untuk misi pengintaian dan penyelamatan serta serangan presisi. Tanya ternyata adalah salah satu dari sedikit orang yang beruntung yang memiliki kemampuan medis. Jadi dia dididik dan dilatih untuk berkarir di militer untuk membantu kekaisaran dalam perjuangannya melawan Republik dan sekutunya. Tanya berencana untuk masuk militer lebih awal, menjadi perwira dan mendapatkan pekerjaan yang nyaman di ibu kota, jauh dari garis depan. Namun Tuhan tidak menginginkannya. Untuk itu Tuhan menggerakkan peristiwa yang membuat Tanya dikirim kembali ke garis depan, setelah dia bersekolah di akademi militer. Tetapi Tuhan juga memberikan anugerahnya ke dia. Ketika dia berdoa kepada Tuhan, Tanya mendapat kekuatan super dan dapat terbang jauh lebih tinggi dan lebih cepat serta menembakkan ciri yang lebih kuat dibandingkan penyihir lainnya, membuatnya menjadi legenda di garis depan dan bahkan di kalangan komando tinggi. Meskipun Tanya sangat ingin keluar dari bahaya dan memiliki kehidupannya mudah, dia bukanlah seorang pengecut. Menggunakan kemampuan super yang diberikan kepadanya oleh Tuhan, dia memimpin kompinya dan kemudian memimpin batalion penyihirnya ke medan perang ketika diperintahkan. Pada awalnya, beberapa tentara di bawah komandonya selama pelatihan menertawakan karena usianya dan perawakan yang kecil. Tapi dia sangat cepat mengalahkan rasa sombong itu dari mereka. Hanya dalam beberapa kasus, Tanya benar-benar kejam. Dia menuntut agar semua orang di bawahnya mengikul beban mereka. Dan jika mereka tidak bisa, dia dengan senang hati akan mengusir mereka dari unitnya, atau merekomendasikan mereka untuk ditempatkan di tempat lain. Sifat Tanya yang sangat kejam, seperti dia tidak punya hati, membuatnya mempunyai julukan iblis kecil dan monster di kalangan petinggi. Terlepas dari semua itu, Tanya tampaknya memiliki perasaan manusiawi yang lebih baik dalam dirinya. Setidak-tidaknya, meskipun dia bisa bersikap kasar terhadap tentaranya, dia peduli pada mereka, memastikan bahwa mereka memenuhi tugas yang diberikan selama mereka melakukan tugasnya. Akhir cerita season 1 ini benar-benar sangat nyata. Sifat benci manusia akan tetap ada entah itu sudah menang ataupun kalah. Dan itu terjadi pada Kekaisaran. Kekaisaran yang sudah menang malah menyisihkan sedikit pasukan musuh yang sangat membenci Kekaisaran, sehingga sedikit pasukan itu meminta bantuan kepada sekutunya sehingga perang masih berlanjut atau kemenangan sementara untuk Kekaisaran. Dan hal ini membuat Tanya kesal terhadap Tuhan. Film ini merupakan sequel atau kelanjutan dari season 1-nya. Ceritanya berfokus pada Tanya dan batalionnya dari penaklukan sisa-sisa pasukan Republik. Namun ketika mereka tiba, mereka mendapat kabar tentang mobilisasi besar-besaran di dekat perbatasan dengan Federasi Rashi, hingga pasukan kerajaan harus bersiap.
Pada saat yang bersamaan, pasukan multinasional juga kepemimpinan kerajaan sekutu dipindah ke Federasi Rashi. Antara pasukan kerajaan sekutu itu adalah Marie Shock, seorang gadis yang telah bersumpah untuk menuntut keadilan pada kerajaan atas kematian ayahnya, dan membalas dendam kepada Tanya karena sudah membunuh ayahnya. Walaupun begitu, dia hampir mati atau bahkan mati karena melawan Tanya. Tanya yang sudah muak, akhirnya dia meminta untuk pindah ke garis belakang, dan alhasil diterima, dan sempat menghina Tuhan. Tapi bumerang juga kepada dirinya sendiri yang harus memimpin banyak organisasi, entah dari batalionnya sampai ke perusahaan tank. Dan menurutku sih, film ini lebih berfokus antara perkembangan Mary dan pertarungan antara dia dengan Tanya. Selebihnya peperangan Tanya dengan batalionnya. Season 2 anime ini harusnya akan melanjutkan cerita film ini. Semoga saja Studio Net mengerjakannya dengan lebih baik. Dan kemungkinan season 2 anime ini akan tayang tahun 2024. Ditunggu saja, semoga kita masih hidup. Nah, itulah pembahasan tentang anime Youjo Senki atau Sako Tanya di Iwo. Jika ada request anime yang ingin aku tonton, bisa tulis di kolom komentar. Subscribe dan like jika suka. Tunggu videoku selanjutnya. Aku pamit dulu dan sayonara.